Engkau berikan kami menikmati hari, menikmati nafas kami. Dan lebih daripada Tuhan, Engkau akan menikmati kebersamaan hidup kami Bapa di kalangan orang-orang yang kami sayang. Dan lebih daripada Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan Bapa untuk menikmati kasih dalam hidup kami, melihat kemurahan demi kemurahan Engkau beri kepada kami, dan melihat kuasa, keajaiban, kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Saudara yang percaya pada hari ini, jika kami masih ada nafas hidup, itu karena Engkau mau kami masih menikmati semua anugerah yang Engkau beri kepada kami. Pada pagi ini saya percaya kepada Saudara, Engkau menyediakan baik kami hidangan firman Tuhan yang luar biasa. Satu lagi resipi yang baru dari surga, satu lagi makanan baik kami. Karena kami percaya kepada Saudara, hidup kami sebagai orang yang percaya di dunia ini, dunia yang material ini Bapak, bukan semata-mata melalui apa yang kami nikmati dalam dunia secara fisikal, tetapi lebih daripada itu ya Bapak, melalui makan dan menikmati kebenaran firman. Terima kasih kepada Saudara, kami siap, dan Engkau yang lebih dahulu siap untuk memberikan kami makan. Kami siap Bapak di surga, membuka hati kami luas-luas, lebar-lebar hati kami, nurani kami, malah nurani kami Bapak, our consciousness kepada kebenaran firman Tuhan per hari. Berbicara, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Oke, saudara, selamat pagi. Kita tidak ramai, tapi kalau boleh, kalau tidak terlalu sukar macam ke depan. Tapi tidak diwajibkan. Kalau tidak, dibilang karena bagi amaran dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, dan terima kasih karena diberikan peluang dan juga satu penghormatan untuk sudah dapat melayani lagi di BOB. Nah, dalam satu bulan saya hanya boleh melayani sekali. Kalau paling banyak pun 2 kali. Tapi saya ingat kalau waktu minggu itu ada 4 minggu saja, saya hanya boleh melayani 1 minggu saja. Dan jangan kamu risau, jangan kamu terkejut jikalau pada masa ini kesempatan ini saya akan coba muntahkan semua, kalau muntahkan kamu makan kan. Saya coba mau kongsikan seberapa banyak yang saya mau kongsikan. Tapi saya percaya dengan doa Tuhan akan sampaikan pada kita rema yang sampai pada kita adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukannya keperluan kita, bukan keperluan gereja, tapi keperluan kita secara pribadi. Amin. Saya ingat pada 2-3 minggu lepas saya pernah minta terjemahan untuk sentiasa mendoakan hamba-hamba anak-anak Tuhan yang melayani mimbar. Boleh kan? Setiap orang yang melayani mimbar, siapapun itu, bahkan Dikenes Bian, Dikenes Ernie, Diken Boni, Frederick ataupun teman itu sendiri, siapapun yang melayani mimbar, kita doakan supaya Tuhan pakai somehow along the way. Karena kami prepare, kami sedia semua siap nota dan sebagainya nih, ada nota semua ini. Tapi yang sampai pada kita adalah rema. Dan ada satu perkataan yang baru saya ingin sampaikan ataupun kongsikan kamu. Saya kata rema itu bahasa Ibrani, bahasa Greek kan, kalau kita seterusnya rema itu yang kita dengar. Firman Tuhan itu logos kan, itu yang ditulis. Tetapi apa yang ditulis itu hanya seperti yang ditulis, kita paham, nikmati begitu saja. Tapi kalau itu menjadi bermakna bagi Anda dan saya secara pribadi, dia menjadi rema. Dan perkataan itu adalah dipanggil oracle. Oracle. Dan kalau ada dulu lah, tidak tahu sekarang masih ada lagi orang mau tilik nasib, kan? Jadi mereka jumpa dengan tukang tenun, supaya mereka harap nasib yang ditilik kepada mereka itu yang baiklah. Jadi usaha mereka untuk mendapatkan itu, si tukang tenun yang menggunakan sebagai cara. Ada alat-alat dan tools yang digunakan, dan itu adalah oracle, O-R-A-C-L-E, itulah. Saya begitu lupa betul. Jadi itu adalah rema bagi kita. Jadi penutua bukan tukang tenun. Kita menyampaikan firman Tuhan, tapi biar itu menjadi orang bilang mengena untuk kita secara pribadi. Dia bukan hanya untuk secara jemaat, memang ada firman Tuhan, message itu untuk secara umum, kan? Pada bangsa Israel, mungkin pada sebuah tempat, pada sebuah jemaat, tapi istimewa apabila itu kita nikmati secara pribadi. Nah, pada pagi hari saya mau kongsikan ini. Nah, minggu lepas saya sudah kongsikan di BOB 2 di One Plaza, yaitu yang tema ketenangan.
relax, rest ke depan Tuhan. Dan Tuhan bagi ketenangan kepada kita dengan satu permohonan Yesus. Ketika dia berbicara kepada murid-muridnya, dia katakan, "Pikullah kuk yang kupasang," dia bilang. "Pikullah kuk yang kupasang." Dia katakan itu satu permintaan, satu macam bentuk arahan, satu persuasion. Persuasion maksudnya pujuk. Tuhan Yesus sama pujuk kita untuk pikul kuk yang Tuhan Yesus pasang. Dia katakan, beban yang beri pada kamu itu ringan. Bukan tidak beban, tapi ada beban, tapi ringan. Dan pikulan yang pasang itu yang sebenarnya yang pikulan itu memang ada beban, tapi dia katakan beban itu ringan. Dan yang luar biasa, jiwamu akan mendapat ketenangan, rest. Selalunya kita punya pikiran seperti ini, kalau ada lebih banyak tanggung jawab, banyak beban, banyak tanggung jawab, banyak peranan yang harus kita laksanakan, obligasi yang perlu kita laksanakan dan sebagainya, itu akan menjadi stres. Betul kan? Mungkin orang bilang, itu kecil sejak orang tua. Ya, kecil untuk kamu, tapi orang lain mungkin besar. Contohnya course ataupun activity ataupun tugas-tugas harian rutin di rumah, cuci piring dan sebagainya. Ada orang yang stres, cuci piring itu boleh stres. Karena kamu tahu kenapa? Saya saja, kan? Saya saja. Dia kadang-kadang ini adik-beradik ini saya selit-selitkan jalan adik-beradik kan. Bapak suruh spesifik si A, tapi si A bilang, udah kasih pindah pergi B. Partai itu, mentang-mentang dia apa? Mentang-mentang dia kakak dan sebagainya. Oke, tapi Yesus memberikan kita beban, bukan tidak beban, tapi ada ringan dan jiwaku mendapat ketenangan. Dan saya percaya kamu boleh ikuti itu khotbah itu. Saya tidak akan khotbah 2 kali tentang ini. Saya ada rekaman video, boleh rujuk itu. Nah, saya ingat itu antara pengungsian firman Tuhan yang paling pendek lah pernah saya kongsikan dalam beberapa hari belakangan ini. Oke, yaitu sebenarnya adalah perintah Tuhan untuk kita berusaha masuk dalam ketenangan. Oke, masuk dalam perhentian. Bagaimana masuk dalam perhentian? Adalah untuk believe, percaya, trust, depend on, lean on, menyerahkan sepenuhnya kepada kasih Tuhan kepada anak dan saya. Dalam Ulangan 28 kita tahu itu merupakan perintah untuk bukannya mendengar tapi melakukan dengan setia tuntutan hukum Taurat. Dan jika kita dapat melakukan itu dengan sempurna. Perkataan baik-baik sini maksudnya sini adalah haken, kan? Diligently haken, maksudnya betul-betul lakukan, zero defect. Firman Tuhan mengatakan kamu akan diberkati, kan? Ulangan 28 adalah berkat dan berkat dari ayat 1 sampai ayat 14. Ayat 15 dan berikutnya, jika kita gagal walaupun sebagian, walaupun kecil dalam perintah hukum Taurat itu, kita akan dikutuk panjang sampai 60 ayat. Berkat sampai 14 ayat saja. Tapi kalau kita gagal, tapi dia punya signifikan lain. Firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu baik-baik mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan dan firman Tuhan ini masih valid sampai sekarang. Tetapi apa yang kita mau dengar, diligently, akan diligently mendengar firman Tuhan itu, mendengar baik-baik dan melakukan, yaitu untuk rest di hadapan Tuhan. Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang. Nah, kamu tahu bahwa sebenarnya dalam situasi sebenar dalam kehidupan sebagai orang Kristen ini menjadi isu. Banyak orang Kristen yang masih keliru how to live the Christian life. Bagaimana menghidupi kehidupan kekristenan ini? Adakah itu merupakan satu ritual? Adakah itu merupakan satu disiplin? Adakah itu merupakan satu set tingkah laku? Adakah itu merupakan satu set kepercayaan, konsep dan sebagainya, ataupun satu liturgi, ataupun satu tradisi yang harus kita ikut? Nah, saya berkata kita pada hari kekristenan kita adalah simply by believing. Dan ini yang menjadi, biasa katakan simply by believing, itu yang menjadi beban banyak orang. Karena tidak ramai orang yang sanggup mempercayakan hidup mereka kepada seseorang. Kan? Perempuan mengerti itu. You are is very
orang bilang sangat berharga, valuable, sangat sangat luar biasa harganya, dan juga pada yang sama fragile. Tuhan, wanita, oke. Tidak pernah tahu aku laki pun ada fragile juga, oke, bisa terima lagi. Tapi siapapun kita, tapi kita mau percayakan hidup kita ini kepada seseorang, bolehkah dia jaga kita? Sedangkan yang paling fundamental dalam kehidupan kita untuk jaga hati pun susah, kan? To take care of our hearts. Jaga hati sendiri pun susah kan, apalagi orang suruh jaga hati orang. Sebagai saudaraku, pada hari ini Tuhan Yesus mau kita percaya ini. Tuhan Yesus mau kita percaya, trust dia bahwa He can take care of you fully. Dan Tuhan Yesus berjanji, dia katakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi saya bila saya mengikuti firman Tuhan, what is actually, apa yang bahasanya rest ini? Yaitu simply by letting go, let go kepada Tuhan Yesus. Amen. Itu khotbah saya minggu lepas. Haleluya. Kamu dapat, kamu beruntung anak kamu dapat dia punya ringkasan. Tidak penting untuk khotbah saudara. Oke, pada hari ini saya mau bawa kita untuk melihat ini secara mungkin sangat baik, luas betul, tapi saya mau lihat ini spesifik untuk diri kamu. Yaitu apabila kita melihat firman Tuhan. Nah, kita tahu bahwa Alkitab dari Perjanjian Lama sampai pada Kejadian sampai Wahyu. Itu yang kita bawa rohani kita telah buat ketetapan canon, dia kasih sahkan dalam satu konsel yang inilah firman Tuhan kan, yang saya percaya melalui pimpinan Roh Kudus. Nah, kita tahu bahwa di luar sana ada banyak sumber lain. Beli bersama dengan saya, dan juga mereka klaim sebagai word of God. Siapa yang pernah lihat ataupun pernah dengar, maklum ada The Book of Enoch, buku kitab Enoch. Tidak dalam Alkitab kan, tapi ada. Kemudian ada juga buku-buku yang lain yang diterima oleh church yang seperti argumen Katolik dan sebagainya. Itu tidak masalah. Itu boleh jadi sumber bacaan juga untuk kita dan Anda dan semua, kita semua. Tapi pada hari ini saya mau buat satu pernyataan, dan saya percaya ini rema dari Tuhan. Itu bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Semua setuju? Tetapi tidak semua firman Tuhan adalah Injil, berita baik. Betul-betul sama dengan saya. Semua Alkitab adalah ayat Alkitab, semua. Malah dot by dot, kan? Ayat demi ayat adalah firman Tuhan. Tidak semua ada Injil. Nah, saya percaya Roh Kudus yang ada diri kita yang membawa kita melihat the true gospel. Amin. Nah, jadi kenapa membuat kesimpulan saya pun pikir seperti itu. Kalau saya sendiri pun dengar begitu, saya buat kesimpulan. So kita reject yang lain-lain. Tidak, bukan begitu. Semua yang lain baik, memimpin kita, menegur kita dan sebagainya, malah memberi prinsip kepada kita, memberi orang bilang bukan prinsip. Mungkin salah kata-kata macam falsafah kehidupan semua sebenarnya, tapi yang membawa kita kepada keselamatan adalah berita gembira yang ada dalam Kristus Yesus. Oke, saya mau bawa kita slow, pelan-pelan dari Perjanjian Lama. Nah, saya tidak akan baca itu ketikan secara umum, secara keseluruhan, tapi saya akan lihat secara umum. Yaitu dalam Keluaran pasal 21. Apa yang kita lihat sana, kamu merujuk ke satu komunitas tajuk dia saja, yaitu tentang hamba ataupun abdi orang Ibrani. Dan di kalangan orang-orang Ibrani atau kalangan orang-orang Yahudi ada juga yang menjadi hamba kepada suku dia, bukan daripada suku lain, yaitu daripada kaum ataupun bangsa lain. Jadi ada hukum dia, dan itu terletaknya di mana? Dia letakkan ini tentang hamba orang Ibrani ini. Selepas saja itu kitab ataupun pasal yang ke-20 Keluaran, yaitu berbicara tentang hukum Taurat. Tuhan Yesus, Bapak dan Saudara berikan hukum Taurat kepada Musa dalam pasal yang ke-10, 20, maaf saya, Keluaran 20. Nah, tapi setelah itu terus tiba-tiba masuk satu tajuk yaitu tentang hamba. Jadi kadang-kadang kita tidak tidak synchronize nih tiba-tiba tentang hamba, sedangkan tadi tentang hukum Taurat kan. Janganlah ada Allah lain dalam hidup yang pertama-tama. Oke, janganlah ada Allah. Kalau saya tanya, apakah rumusan hukum Taurat
the sum of di Taurat dulu, yaitu yang pertama yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan akal budi, itu kan? Segenap hati, kekuatan, akal budi dan sebagainya untuk mengasihi Tuhan, dan kasihlah sesamamu manusia. Itulah dia punya kesimpulan hukum. Nah, tapi kalau kita lihat dalam hukum Taurat yang sebenarnya itu 10 hukum, yang pertama-tama dia katakan ialah jangan ada Allah lain. Betul? Jangan ada Allah lain. Maksudnya jangan ada berhala. Jangan ada yang lebih besar daripada Tuhan dalam kehidupan kamu. Jadi semua diringkaskan dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Dan semua berbicara tentang apa yang kamu harus buat kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa ini berlaku karena orang-orang Israel beritahu kepada dalam pasal yang ke-18 Keluaran, apabila Tuhan mengatakan, jika kamu berpegang pada janjiku, my commandments, perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada orang Israel, kamu itu tetap pegang, kamu akan baik-baik saja. Kan? Dan kita tahu bahwa tidak ada perjanjian sebelum itu, belum ada hukum Taurat. Kamu buat hukum Taurat, kamu diberkati, belum ada lagi. Jadi saya percaya Bapa di surga berbicara kepada saya merujuk kepada satu saja. Ini perjanjian yang pernah dia lakukan dan berikan kepada bangsa Israel, yaitu melalui pribadi Abraham. Dan masih ingat lagi, ketika Abraham percaya, itu saja. Bila Abraham percaya, Tuhan consider itu, Tuhan tetapkan itu, Tuhan putuskan itu sebagai kebenaran. Jadi kebenaran yang diterima oleh Abraham adalah berdasarkan percaya. Maksudnya bila Tuhan bicara dengan orang Israel pada waktu itu, dia katakan pegang pada janji Tuhan ini. Maksudnya jika lu benar percaya pada Tuhan, bahwa trust kepada Tuhan, let go dengan Tuhan, biar Tuhan yang urus kami. Even my heart, luar biasa. Urus, percaya pada Tuhan, maka itu diistiharkan sebagai kebenaran. Dan kita tahu bahwa orang benar diberkati, orang benar hidup luar biasa. Anak-anak orang benar selamat, amin. Itu dia punya kesan luar biasa, anak benar. Tapi orang Israel berkata kepada Bapa di surga, dia katakan begini melalui Musa, apa saja yang Tuhan perintahkan kepada kami boleh lakukan. Kalau kita lihat dari sudut satu yang sangat bagus. Kalau saya dengar seorang anak murid saya berkata seperti itu, dia katakan, cikgu, saya akan buat yang terbaik kepada cikgu. Untuk mata pelajaran saya akan buat yang terbaik. Dia bilang, wah, saya gembira. Itu positif, kan? Oh, this is the student I need. Oh, ini anak murid yang saya mau, mempunyai betul-betul mempunyai satu sikap yang luar biasa, komitmen yang tinggi dan sebagainya. Tetapi di mata Tuhan itu merupakan satu kesombongan. Apa saja Tuhan perintahkan kami boleh lakukan. Maksudnya dengan kata lain sama seperti orang Israel mengatakan bahwa Tuhan jangan berkati kami berdasarkan kasih-Mu kepada kami, berdasarkan kesetiaan Tuhan kepada kami. Karena Tuhan sayang dengan kami, Tuhan telah berjanji mau melindungi kami. Jangan. Tapi berkati kami berdasarkan kebaikan kami. Kami tidak mau terima free, kami mau terima yang kami layak terima. Kami mau earn. Beliau saya cakap Inggris itu semua orang paham. Kan? You earn this. Maksudnya kau layak terima ini karena kau telah menunjukkan, kau telah bayar harga. Jadi saya mengatakan biar kami bayar harga, kami boleh lakukan. Perintah apa saja kami boleh lakukan. Jadi bila orang Israel cakap seperti itu, pasal 20 Tuhan bagi mereka hukum Taurat. Yang sebenarnya kalau kita lihat kesimpulan dia, sebenarnya mereka cakap saja, tapi mereka tidak dapat lakukan. Kan waktu Musa masih di atas gunung Sinai, kan menerima itu hukum Taurat, di bawah mereka sudah melanggar hukum yang pertama. Belum nampak lagi hukum yang pertama mereka sudah langgar. Mereka bina patung tuangan lembu emas. Maksudnya mereka sudah langgar perintah yang pertama, jangan ada Allah lain. Nah, sama apa pasalnya ke-21 muncul ini ayat tentang budak Ibrani. Beliau bersama dengan saya, budak is not child. Budak dalam bahasa Indonesia adalah hamba. Dibilang, budak. Orang lain dari banyak juga hamba-hamba di abdi ya di Malaysia. Jadi kita punya perkataan itu sama Indonesia. Tapi kita paham sekarang budak ialah berbicara tentang abdi. Dibilang kalau seorang abdi selepas satu peringkat 7 tahun dia bersama dengan dia punya 6 tahun bersama dengan dia punya tuan, dia boleh bebas keluar.
dia boleh pergi, dia dimerdekakan selama 7 tahun, 6 tahun. Tetapi dia bilang begini, jika dia sudah ada suami istri, nah jika dia sudah ada anak, dia tidak boleh bawa anak dia keluar bebas. Anak dia dan dia punya istri itu masih kepunyaan dia punya majikan, dia punya tuan. Dia boleh bebas sendiri. Tapi jikalau dia sayang, jikalau dia sayang anak dia, istri dia, maka dia harus terus menjadi hamba. Karena kalau dia boleh bebas, dia lepas daripada obligasi dia sebagai seorang hamba, jadi orang merdeka, tetapi dia tidak boleh bawa anak dan istri dia. Tapi kalau dia pilih untuk anak, mau sayang anak dia lebih daripada kemerdekaan yang dia miliki dengan istri dia, maka dia harus terus tinggal sebagai hamba atau sebagai pelayan. Dan apa yang dia buat adalah dia harus pergi ke dinding di pintu rumah tuan dia itu, letak di telinga dan ditindik, maksudnya tuh dia kasih pakuk dia kasih luka di telinga dan keluar darah. Apa ada apa dia punya signifikan itu? Dari sebelah spiru ada darah yang tertumpah. Dia berbicara tentang Yesus. Tadi hukum Taurat. Sekarang ayat yang pasal ke-21, nada dia berubah kepada anugerah dan kasih karunia. Saya membawa saudara untuk melihat bahwa firman Tuhan ini adalah semua firman Tuhan. Pasal 21 ada firman Tuhan, tapi Injil dinyatakan di pasal 21. Yesus, dia boleh saja bebas dan tidak ada obligasi dengan Anda dan saya. Tapi karena dia sayang dengan Anda, dan firman Tuhan mengatakan kita di mata Tuhan kita adalah seperti pasangan pengantin perempuan Allah. Dan sebagian lagi kita adalah anak-anak Allah, children of God. Karena Yesus sangat sayang dengan kita, dia sanggup untuk terus bukan hanya menjadi hamba, tapi terus menjadi hamba, mati di kayu salib untuk Anda dan saya. Dan ini saya mau cakap ini, seperti ini remah banyak untuk Anda dan saya. Sampai saat ini Yesus pilih untuk tetap menjadi hamba dan melayani Anda dan saya sampai saat ini. Bila saya tahu kebenaran ini, saya bilang, Tuhan, oh my God, Kau adalah Tuhan saya, dan Kau masih melayani saya sampai saat ini. Walaupun saya penuh dengan kelemahan. Ketika saya berbicara seperti itu, Tuhan kasih ring, kasih ingat satu lagi ayat yang terdapat dalam Injil, berbicara tentang satu peristiwa ketika Yesus membasuh kaki murid-murid. Masih ingat saya? Boleh bersama dengan saya? Yesus mengambil satu besin basi, ini kolah, taruh air, kemudian dia ikat pinggang dia. Saya kata Mama, ikat pinggang adalah satu gambaran ataupun satu penunjuk bahwa kamu adalah servant. Kalau yang bos-bos, katakan bos-bos, yang tuan-tuan tidak akan ikat pinggang. Yang ikat pinggang adalah servant. Kemudian Tuhan harus ikat pinggang dia dan ambil satu tuala dan dia membasuh murid-murid. Dia basuh kaki si Yakobus, si Bartolomeus, kemudian sampai si Petrus dia tidak tahan. Si Petrus, Tuhan, dia bilang, kenapa kau basuh kaki saya? Karena itu pertanyaan saya juga sama Tuhan, kenapa kamu masih melayani saya sampai sekarang? You are my God, I supposed to serve you. Tuhan bilang, no, bukan kamu yang melayani saya pilih untuk melayani kamu. Kalau kamu melayani saya, silakan lakukan hukum Taurat, which yang the best di perjanjian lama pun tidak ada satu pun yang percaya. Boleh bersama dengan saya. Tidak ada seorang pun yang dapat menjadi hamba melayani Tuhan dengan 100%. Yang terbaik di antara mereka, yang terbaik di antara kita perjanjian lama semua pun gagal. Termasuk Nabi Daud, dia gagal. Dia melayani Tuhan yang luar biasa, tapi dia tetap gagal. Dia tidak dapat sempurna. The best pun gagal. Tuhan bilang, dia ini kan pada waktu itu dicap dengan Petrus, ya, Petrus, kalau saya tidak basuh kaki kamu, kamu tidak ada tempat di surga dalam perjalanan. Maksudnya Yesus memilih untuk melayani, karena this is the only way
kita ada tempat di dalam kerajaan surga. Tapi apa peranan saya? Kau punya willing untuk mau serahkan diri kamu untuk dibasuh dengan firman Tuhan. Dan saya bersyukur betul-betul. Kenyataannya kamu dan kita semua berada dalam gereja because you want to be served. Kamu tahu Kristen kita? This is our Christianity. Kita bukan melayani, tapi kita melayani. Itu penonton melayani di Iman. Saya berkata kamu, ini adalah orang bilang surplus. Ini adalah kelimpahan daripada pelayanan yang saya terima. So saya tidak boleh simpan. I have to give it away. Saya tidak boleh sendiri karena dia melimpah lah, enggak. Keinginan kita untuk melayani itu tidak berubah. Bukan karena kita mau melayani, tapi karena Tuhan dah lebih dahulu melayani kita. Dan saya percaya itu satu privilege atau penghormatan. Amin. Oh, haleluya, luar biasa. Saya sudah lain daripada saya punya nota. Amin. Boleh disapa-sapa dengan saya kan? Haleluya. Dalam firman Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat 17. Boleh baca untuk saya? Saya tidak ada tulis sebelah sini. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, terima kasih. Dalam terjemahan baru dikatakan begini. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan, firman Allah. Kan? Ini terjemahan dalam baru kan? Firman Kristus. Oke, dia ikut dengan terjemahan asal yaitu daripada King James Version, yaitu lebih dekat kepada terjemahan yang asli yaitu daripada Septuaginta. Oke, maksudnya iman timbul daripada pendengaran, bukan hanya pendengaran firman, tapi firman Kristus. Kita baca Keluaran 20. Tadi bila kita baca Keluaran 20 pasal hukum Taurat. Tapi iman kita tidak timbul. Karena dia menuntut bukan iman, tapi menuntut dari kita untuk melakukan, betul kan? Lalu bila kita pikir Keluaran 21 tentang seorang Habdi orang Ibrani, bagaimana dia boleh bebas, tapi dia tidak mau bebas karena dia pilih untuk mau terus melayani, yaitu Yesus sendiri untuk Anda dan saya. Iman kita timbul. Boleh bersama dengan saya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Inilah yang saya mau bersama-sama dengan saudara untuk saya percaya Roh Kudus, bukan saya. Tapi saya mau supaya kita ada doa, kita ada pikiran seperti ini bahwa di dalam Alkitab ada permata. Permata itu merujuk kepada berita Injil yang membawa dan meningkatkan dan membuat kita punya iman tumbuh. Amin. Yaitu pendengaran akan firman Kristus. Dalam bahasa Ibrani dia katakan rimata Kristos. Rimata Kristos maksudnya tentang Yesus. Boleh bersama dengan saya. Waktu dua orang murid Yesus selepas Yesus dikuburkan dan hari ketiga dia bangkit, mereka sudah dengar Yesus bangkit, tapi mereka tidak tahu. Sementara murid-murid lain berada di Yerusalem, dua orang ini putuskan karena mereka terlampau banyak sudah pikiran apa yang berlaku dia ini, mereka rasa putus asa. Mereka balik ke kampung mereka di Emmaus, di kurang 2 mil, okay? Di kurang 2 kilometer, kurang lebih itulah daripada Yerusalem. Mereka jalan kaki. Dan ketika mereka berjalan itu Yesus muncul di tengah-tengah mereka, ataupun pergi ikut jalan mereka punya perjalanan. Dan mereka tidak kenal Yesus. Heran kan? 3 tahun setengah bersama Yesus tapi tidak kenal. Ada sesuatu yang berubah dengan muka Yesus yang tidak dapat dikenal dengan mata fisikal. Tapi ini saya mendahului seperti yang saya baca. Hanya dikenal dengan mata rohani. Amin. Haleluya. Yesus hanya dikenal dengan mata rohani. Kalau dia muncul tengah-tengah kita tidak kenal. Tapi kalau kita kenal dia dalam firman Tuhan, secara roh kita kenal dia. Jangan kenapa kamu orang bincang ini. Semua orang punya muka sedih saja, muram saja. Terus dia bilang, kau sejak tidak tahu apa yang berlaku di Yerusalem 2-3 hari ini.
Tentang apa? Yesus bilang, dia menarik, dia coba membuka cerita dengan 2 orang ini, murid Yesus. Ya tentang Yesus, dia bilang tentang seorang pribadi itu Yesus yang kami harap dia menjadi raja, membebaskan orang Israel. Tetapi ternyata dia mati. Dia dibunuh oleh tentara Rom. Dan kami dengar yang dia bangkit, tapi kami tidak pasti. Tengok apa yang Yesus buat. Dia katakan begini, hei kamu yang lamban, bahasa Indonesia lamban, bahasa lambat dan slow banget. Tidak pernah belajar lagi. Tidak dapat buat satu apa itu orang bilang kesimpulan daripada yang berlaku. Jadi Tuhan Yesus terus dikatakan bermula daripada kitab Musa. Nah, bila dia bermula dengan kitab Musa, dia bukan Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat. Itu kan, itu kitab Musa. Karena waktu itu baru itu ada Alkitab. Waktu zaman Yesus belum ada lagi Kisah Rasul, belum ditulis lagi. Belum ada Injil Matius, Injil Lukas, belum ada. Jadi Yesus berbicara tentang dia di kitab-kitab yang ditulis oleh Musa. Dia katakan concerning himself. Saya balik lagi. Dalam Keluaran 20 dan 21. Di mana satu concerning himself. Pasal 20 satu Keluaran, betul kan? Jadi Yesus berbicara kepada 2 murid ini tentang dia di perjanjian lama, yaitu Rimata Kristus, tentang Yesus. Saya sedang bawa jemaat Tuhan, saya Yobi, untuk melihat bahwa firman Tuhan, Injil adalah tentang Kristus dan tentang karya Kristus. Amin. Dan yang luar biasa adalah apabila Yesus sudah berbicara pada waktu itu, mereka sudah mulai ada kesan, ada efek sudah. Mereka dalam hati mereka berkobar-kobar. Tapi mereka belum mengenal itu siapa, itu Yesus atau bukan. Cuma apabila mereka sudah sampai di Emmaus, mereka duduk dalam satu perjamuan, Yesus memecahkan roti dan mengucap syukur, baru mata hati mereka terbuka. Mereka melihat itu Yesus. Ketika mereka melihat Yesus, itu Yesus, setelah itu Yesus dia bilang cease from their sight ataupun pandangan mereka. Udah, ataupun hilang dari pandangan mereka. Kamu tahu kenapa? Kenapa tidak dapat nampak secara mata fisikal mereka? Karena buat apa kita mau lihat dengan mata fisikal kita kalau kita sudah nampak dengan mata rohani kita? Itu yang luar biasa. Yesus hilang, tapi mereka tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan lebih daripada itu adalah concerning himself, bahwa dia adalah juru selamat dan dia sudah mati, tapi dia sudah bangkit. Dia bilang, buat hati kita berkobar-kobar. Dia bilang, saya masih berkobar-kobar lagi mengenai tentang berita ini. Yesus hidup, bukannya hidup, tapi dia tetap melayani kita sampai saat ini. Mereka bangun malam-malam itu, mereka tidak takut lagi. Mereka pergi ke Yerusalem, beritahu. Ketika mereka sampai, murid-murid bilang, baru tadi dia muncul di tengah-tengah kami. Confirm. Luar biasa. Saudaraku, Injil atau lebih tepat kekristenan adalah tentang Kristus. Injil Kristus is all about Him. Semua tentang Dia. Pasal Dia. Amin. Haleluya. Saudaraku, khotbah kan, ini mimbar ini. Kita sudah putuskan ya, untuk Deacon Boni semua yang melayani mimbar, kita sudah putuskan bahwa mimbar ini SIDGOV bukan untuk expose kelemahan apalagi dosa-dosa kita. Perlu tahu itu bukan khotbah. Khotbah mesti memberitahu tentang martabat berdosanya kita. Tidak perlu. Saya tidak perlu beritahu mimbar ini bukan tempat untuk beritahu martabatnya berdosanya kamu. Kau punya roommate bagi tahu. Dia beri tolong kau kasar. Tuhan, tidak perlu mimbar untuk beritahu yang kita ini orang berdosa, bahwa kita ini perlu keselamatan. Tapi mimbar ini untuk memberitahu pada kita betapa Tuhan sangat sayang dengan kita. Dan walaupun apapun keadaan dan suasana ataupun situasi kamu, latar belakang kamu, apapun sejarah kamu, apa yang pun kamu sedang buat, di mata Tuhan kamu adalah orang benar. Dan inilah Injil. Karena dalam firman Tuhan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, ini luar biasa. Tuhan.
Dia katakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kebenaran yang kita miliki, yang kita terima, keselamatan yang kita terima, salvation yang kita terima adalah bukan karena apa yang kita buat, kebaikan yang kita buat. Nah, betul kan? Tapi semuanya karena iman kepada apa yang Yesus telah buat dan laksanakan pada kita sempurna di kayu salib. Dia katakan sini diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha. Kita establish ini, saya establish balik di sini bahwa kebenaran kita sebagai orang Kristen, dan inilah Injil. Kebenaran yang kita miliki sebagai orang Kristen adalah bukan kebenaran perbuatan. Dengan kata lain, bukan karena saya melakukan ataupun telah berjaya menunaikan tuntutan obligasi hukum Taurat, tapi karena apa yang Yesus lakukan. Saya percaya kepada apa yang Yesus lakukan Tuhan dan saya. Di mana itu Tuhan Tua? Dalam Roma pasal 5 ayat 17 firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa yang menerima, Roma 5:17, barang siapa yang menerima, maksudnya ini adalah offer, ini adalah tawaran, ini adalah pemberian, tapi memerlukan kita untuk menerima. Menerima maksudnya percaya, percaya maksudnya menerima. Lebih besar iman maksudnya lebih banyak menerima, lebih dare untuk menerima, ataupun walaupun mengatasi logik dan sebagainya. Barang siapa yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, kebenaran adalah anugerah, mereka akan hidup berkuasa oleh karena satu orang ini, yaitu Yesus Kristus. Mungkin kamu tanya, macam mana saya boleh jadi benar tanpa melakukan yang benar? Kan? Saya ingat pikiran kita itu betul, karena macam mana Yesus? Oke, pertanyaan yang sama, menjadi berdosa tanpa melakukan dosa. Hah? Macam mana saya boleh menjadi benar tanpa melakukan yang benar? Soalnya yang sama. Dia punya vice versa dia. Bagaimana Yesus menjadi orang berdosa tanpa melakukan dosa? Pontius Pilatus dia katakan begini, di dalam orang ini saya tidak temukan dosa, kesalahan. Yudas yang jahat, teman bilang mungkin kita punya pikiran tentang dia jahat kan, sebenarnya sama aja kita beda. Cuma satu aja masalah, bukan ataupun isu ataupun menjadi perbedaan antara kita dengan Yudas. Kita semua sempat terima Yesus, percaya pada dia, tapi dia pilih untuk menghukum diri dia, dan dia pikir menghukum diri dia itu merupakan satu cara untuk dia dibebaskan dari dosa. Tapi Anda dan saya pilih untuk menerima hukuman Yesus bagi pihak kita. Itu biasanya. Yudas berkata bahwa saya telah menyerahkan darah orang tidak bersalah. Paulus dia percaya lebih doktrinal, lebih berbentuk doktrin. Dia katakan di dalam dia tidak ada dosa. Pertanyaan, bagaimana orang ini, pribadi Kristus Yesus ini yang tidak berdosa menjadi dosa? Dalam dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 firman Tuhan mengatakan begini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita sudah dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi bagaimana dia menjadi dosa? Dengan menerima dosa-dosa Anda dan saya. Yesus tidak berdosa, tapi dia menjadi dosa dengan mengambil segala dosa-dosa Anda dan saya. Demikian juga Anda dan saya sekarang ini boleh menjadi benar karena kita mengambil kebenaran Yesus. Ini merupakan pertukaran secara rohani, secara spiritual, secara divine, yaitu kebenaran Yesus berpindah ke kita dan dosa kita berpindah kepada Yesus. Dan ini digambarkan dalam sistem, saya katakan sistem, sebenarnya lebih dari sistem, yaitu korban untuk orang-orang Israel. Apabila seorang berdosa bersalah, dia akan datang di bait Allah atau di sinagog ataupun di tempat di mana yang sudah ditentukan dalam konteks bait Allah
di ruang pelataran sana datang membawa domba. Dari jauh lagi itu imam nampak orang itu datang. Orang itu datang bawa domba. Dia sudah tahu, dia tidak bertanya lagi apa yang sudah kau buat. Tidak perlu, dia tahu sudah. Memang dia berdosa. That's why dia bawa domba. Dan domba yang dia bawa mesti domba yang dalam istilah bahasa Melayu dia katakan tidak bercacat celah. Maksudnya tidak cacat, tidak ada penyakit, dan menggambarkan tentang kesempurnaan atau kekudusan. Jadi dia bawa, dan imam suruh si pembawa ataupun si pendosa ini membawa domba itu dan tumpang tangan di atas kepala domba. Dan imam berdoa untuk mereka. Apa yang berlaku ialah ketika dia menumpangkan tangan, apa yang berlaku ialah segala dosa si pendosa ini berpindah kepada domba. Dan domba yang tidak bercacat ini yang memberi gambaran tentang kekudusan itu berpindah kepada orang ini. Dan setelah itu imam akan beri kepada si pendosa itu pisau dan dia sembelih domba. Domba ini menjadi scapegoat ataupun menjadi pengganti dia. Dia berdosa, dia sepatutnya mati. Tapi ketika mereka menumpangkan tangan, dia berdoa dan imam berdoakan orang ini, seakan-akan dosa itu berpindah kepada domba dan yang harus mati adalah domba. Dan ketika domba dikorbankan kemudian dibakar menjadi korban penghapus dosa bagi si pribadi ini, dia boleh pulang daripada sinagog atau pulang daripada bait Allah dengan penuh kepercayaan bahwa dia sudah dikuduskan. Ini adalah gambaran beribu tahun, 1500 tahun digunakan ini oleh orang sekarang masih mereka melakukan. Biasanya mereka tidak dapat buat karena mereka tidak ada bait Allah saat ini. Ada signifikan kenapa bait Allah ini diruntuhkan. Karena bila ada bait Allah, mereka ada tempat mereka mengadakan korban. Saya pernah tanya dengan seorang itu, kami punya guide waktu kami pergi melawat di Israel tahun 2014, nama dia Ahmad. Dan ini kamu kecewa, saya beritahu, kami punya guide, ini orang Kristen nih, oh luar biasa, Muhammad Tuhan. Guide kami mau tahu apa? Orang Muslim, luar biasa. Saya pernah saja dia tidak begitu dia agama apa, tapi saya pernah sedih Muslim. Ahmad, can I ask you? Yes. You are not a Christian? Yes, you bet yes. I'm Muslim. Sebelum, so why you being our guide? Kenapa kau jadi kami punya guide? Then you believe in Isa, I also believe in Isa. Jadi tak macam ada yang berkata Nabi, karena Muslim pun percaya dengan Nabi Isa. Dia bilang Nabi kan. Tapi banyak kali dia cakap tentang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dalam bahasa Melayu Indonesia ada yang tidak begitu bagus, tapi dia cakap Tuhan Yesus. Dan saya berkata, bukan tentang agama, tapi siapa yang kau percaya? Men. Jadi saya tanya dia, saya bilang, jadi macam mana orang Israel sekarang ini tidak ada bait Allah? Kan tidak bait Allah kan di tempat itu ya Masjid Al-Aqsa sekarang. Masjid Domofro itu Domofro. Sebenarnya Masjid Al-Aqsa yang sebelah dia warna hitam, yang emas itu Domofro. Itu dan di bawah itu yang bait Allah. Jadi macam mana mereka buat sistem korban? Begini, lain orang Israel ada masalah tentang ini. Jadi tahu apa? Mungkin Tuhan sengaja supaya mereka jangan lagi percaya pada korban binatang, tapi percaya pada korban Yesus. Betul kan? Ini si Ahmad yang cakap ini. Dia bilang supaya mereka percaya, jangan lagi Tuhan kasih putus hubungan mereka untuk korban binatang, karena itu hanya gambaran saja. Supaya mereka beralih kepada yang sepertinya yang substan tentu, yang betul. Selama ini gambaran, domba itu adalah gambaran tentang Yesus. Dan bila Yesus datang, dia memberikan korban kepada kita. Dia memberikan domba, korban untuk dengan saya. Ketika kita percaya pada Yesus, dia menjadi dosa. Ketika kita percaya sekarang kita tumpang tangan di kepala Yesus yang merupakan domba kita. Dosa kita berpindah kepada dia dan kebenaran Yesus. Dia yang tidak mengenal dosa, tidak pernah melakukan dosa, di dalamnya tidak ada dosa, darahnya, dia sudah mengatakan saya menyerahkan darah orang tidak bersalah, itu berpindah ke kita. Dan kita boleh pergi yang penuh iman percaya. Inilah quote yang pertama Tuhan pasang dengan Anda. Do you believe? Karena banyak orang yang suka untuk percaya. So it's like a bit, saya cerita a bit, mungkin banyak orang
untuk menghancurkan kesombongan kita. Daripada percaya bahwa I can kepada Jesus can. Daripada saya kepada Yesus. Kepada kebenaran saya kepada menerima anugerah Yesus. Daripada perbuatan yang kita sombong bahwa kita harus buat kepada saya percaya Yesus telah buat walaupun saya gagal. Itulah kok yang Tuhan sedang pasang pada dengan saya. Dan saya mau berkata ini, saya sudah sampaikan ini. Kamu tahu apa? Kamu tahu kok ini digunakan untuk membajak bahan? Oh, kamu tidak tahu. Oke, saya beritahu. Kok ini adalah bukan dari itu yang kasih pasang di lembunya itu tempat tarik taruh tali. Jadi mereka akan tarik bajak sama-sama. Jadi kalau orang Ibrani ini dia selalu pasang, dia pasang kiri kanan. Nah, soalnya yang muda sebelah kiri, yang sebelah kanan itu yang tua, supaya yang muda ini belajar daripada yang tua. Supaya kalau yang muda ini mau pergi sebelah sana, yang tua akan ikut. Jadi terpaksa ikut sakitkan, jadi terpaksa ikut yang tua. Jadi membaca. Jadi orang bilang, nah tua ini tuh Tuhan Yesus bagi kamu supaya kamu membaca. Kita mesti bekerja. Posisi Yesus di surga saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dalam posisi rest. Bila Tuhan kasih kok sama kita, sama dia kamu bayangkan itu lembu dulu dia punya mulut ini sangat rileks di bawah. Dan kita ini lembu muda, kita mau bekerja. Dia bilang itu lembu tua, rilekslah, duduk. Jadi bila Tuhan pasang kok di bawah kita, ini remalan ini. Actually di bawah kita duduk sama dia, rest. Karena apa yang dia lakukan di kayu salib untuk Anda dan saya cukup dan selesai. Amin. Haleluya, luar biasa. Nah Tuhan, saya tahu Tuhan Yesus mengampuni saya. Tapi itu yang sudah berlalu. Bagaimana dosa-dosa saya akan datang? Ini juga satu kok lagi yang Tuhan mau pasang di Anda dan saya. Itu percaya bahwa dosa-dosa kamu sudah diampuni dan diampuni untuk selama-lamanya. Ini sukar, bukan hanya saya katakan bahwa di kalangan kita. Malah gereja-gereja, doktrin gereja-gereja itu masih berlentuk, masih bergeser. Saya tidak bawa kita untuk mau bahas ini. Ada Calvinism, adalah macam-macam lah, Lutheran, macam-macam percayaan sebagainya. Tapi saya beritahu kita pada hari ini Alkitab yang bicara untuk anak saya. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10. Senang kan? Ibrani 10:10. Ini kita punya kok yang kedua saya mau kita pasang. Amin. 10:10 untuk percaya, rest. Bahwa dosa-dosa kita sudah selesaikan. Tolong baca, kalau boleh kamu sendiri baca ini. Ibrani 10 ayat 10 sampai 14. Saya baca, dia katakan begini. Oke, saya minta penonton baca untuk saya. 10 sampai 14. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah persembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Terima kasih benar Tuhan. Kalau kita baca sini sebenarnya ada 3 kali dia katakan satu kali. Dan untuk berapa lama? Until your next sin. No. Forever. Satu kali untuk selama-lamanya. Oke, orang tanya, lu tak jadi kalau begitu bagaimana kalau saya berdosa? Along the way, mungkin sebelum pikir jawab ada sudah dosa. Jangan bilang dosa itu yang nampak saja. Tuhan Yesus lihat bukan hanya perbuatan kita, tapi pikiran kita. Salah pikir saja dosa. Maksudnya begitu perfectnya kekudusan itu. Beri pasangan dengan saya. Amin. Bagaimana jika kalau kita berdosa? Tuhan,
Terima kasih karena Engkau sudah meletakkan kuk di bahu saya bersama denganmu. Kedudukanmu ialah Engkau duduk. Dia katakan sini, dan duduk, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa? Karena setelah mempersembahkan satu korban saja karena dosa, ia duduk. Maksudnya duduk apa? Pekerjaannya selesai. Dia bagi gambaran kepada perjanjian lama di mana imam-imam tidak boleh duduk. Malah dalam bait Allah ataupun di sinagog ataupun di bait Allah tidak ada kursi. Karena tidak boleh duduk. Mereka selesai satu orang kasih selesai korban, datang lagi satu orang. Malah setiap tahun mereka berulang-ulang melakukan yang sama untuk dosa secara kolektif untuk semua bangsa Israel. Dan firman Tuhan mengatakan itu hanya gambaran, tidak pernah dapat menghapuskan dosa. Tapi Yesus satu kali selesai mempersembahkan korban untuk menghapus dosa sebagai domba Allah. Satu kali dia duduk. Kenapa? Itulah maksud bahwa pekerjaannya selesai. Dan inilah satu cabaran. Dan inilah berita gembira. Pada sama-sama cabaran untuk orang-orang Kristen sekeliling kita. Kamu tahu kan Injil, good news, berita gembira ini bukan hanya untuk orang luar sana yang tidak pernah dengar tentang Yesus, tapi itu ada dan saya. Malah pada hari ini saat ini, bahwa kenyataannya kita dibenarkan oleh karena iman, merupakan anugerah kebenaran, dan bukan hanya kebenaran, tapi kebenaran kekal yang kita miliki oleh karena persembahan Yesus untuk kali itu selama-lamanya. Untuk percaya itu memerlukan kita strip, kita punya kesombongan, ataupun kita perlu let go, lepaskan. Percaya bahwa you are righteous, percaya bahwa kamu orang benar, walaupun apapun yang berlaku. Jadi mimbar ini adalah wadah untuk menyatakan kebenaran ini, dan bukan penentuan, bukan paradigma, bukan hamba-hamba Tuhan, bukan pengkhotbah, tapi lagi Ibrani 10 ayat 10-14. Mereka mengatakan ayat 14 saya ulang, sebab satu korban saja yang telah menyempurnakan untuk berapa lama? Selama-lamanya. Kalau bukan selama-lamanya, dia tidak akan stay selama-lamanya. Dia akan bagi kurungan sana until you next sin. Untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Jadi kalau saya berdosa menurut apa yang harus saya buat? Ubah pikiran kamu. Jangan lihat bahwa ada penghukuman bagi kamu. Katakan, Tuhan terima kasih, walaupun dalam kelemahan saya saat ini, Engkau tetap setia dan kebenaran mengadili aku. Saya adalah orang benar. Kebenaran telah menyucikan saya satu kali untuk selama-lamanya. Dan kenyataan ini akan menghasilkan pendirian ini, pendirian yang tepat ini, pendirian yang benar ini akan membuat kamu untuk menghasilkan buah kebenaran. Jadi yang kamu perlu, sangat perlu itu. Yang menurut saya ini susah bahasa, saya punya mulut nih out of control most of the time. Kan pasti. Dalam buah roh yang ke-9 dia katakan kawalan diri. Itu saya selalu aminkan itu. Walaupun banyak kadang saya jadi takawal. Tapi saya katakan this is not me. Ini bukan saya. Saya adalah kebenaran Kristus. Saya sudah diampuni. Saya sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan kebenaran ini, pendirian ini, saya katakan kamu, mari kita bersama-sama untuk adventure mengalami kehidupan Kristen ini. Kamu akan lihat buah-buah roh yang kamu tidak sadar kamu hasilkan. Dan ini adalah kunci untuk bebas dan hidup berkemenangan. Apabila kamu melayan segala kelemahan, kegagalan kamu, itu menyebabkan kamu akan stumble. Kamu akan tersandung. Dan iblis akan coba segala daya usaha dia untuk mau tarik kamu bukan kepada kasih karunia, tapi kepada Keluaran 20. Kamu gagal. Betul iblis? Yes, memang saya gagal. And that's why I need a savior. Begitu dia. Saya gagal dan saya tidak pernah akan berjaya kalau saya mau melakukan kebenaran. Tapi karena Yesus yang telah mati untuk saya. Amin.
Saya tutup dengan ayat ini, boleh bersama dengan saya? Oh, haleluya. Di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20. Saya membaca dalam dua versi, yaitu bahasa Indonesia Terjemahan Baru dan juga bahasa Inggris King James Version. Galatia pasal 2 ayat 20. Ini kita mau berdoa pasnya, amin. Dia kata begini, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, bukan aku lagi. Hidup yang kuhidupi sekarang bukan aku lagi, tapi yang kuhidup di atas sini, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Jadi kehidupan kita sekarang adalah karena Kristus dalam kita, amin. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging, maksudnya kita masih hidup dalam daging, dulu bagi dalam roh, belum di surga lagi. Hidup dalam daging ini dia katakan sini ya, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya suka bahasa Inggris, saya katakan bagi dalam King James Version. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life dan kehidupan, the life which I now live. Nah sekarang dalam daging, sekarang yang saya hidup ini. The very present sekarang ini, I live, dia katakan, in the flesh I live by the faith of the Son of God. Bukan saya hidup dengan beriman kepada Yesus, tapi saya hidup dengan iman Yesus. Mungkin saya sudah bahas banyak ini, bahwa iman itu adalah pribadi Yesus sendiri. Kita punya iman hanya menempel kepada iman Yesus. Amin. Kamu tahu bahwa kenapa kita berani menghadapi kehidupan Kristen ini, kita sanggup pikul kok Tuhan Yesus? Karena bukan kita, tapi kita punya pasangan yang powerful. Faith, iman Kristus. Kita hanya ikut saja. Amin. Sama wakuk yang kupasang dengan beban, ada beban, tapi ringan, karena dia sudah pikul dan jiwa mendapat ketenangan. Dia katakan sini, dia bilang, which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Bukan imanku pada Yesus, tapi the faith of the Son of God. Maksudnya iman Yesus. Dia bilang, yang who loved me and gave himself for me. Saudaraku, ini dasar kita. Sama seperti Paulus. Kenapa saya sanggup memikul kok yang Tuhan pasangin? Kenapa saya sanggup mengambil ini? Karena Tuhan Yesus telah mati untuk saya. Bukan hanya dia mengasihi saya, tapi gave himself. Dia katakan gave himself, memberikan dirinya untuk saya. Amen. Haleluya. Yang terakhir, tapi bukan yang terkecil, dasar kita. Bukan apa yang Tuhan Yesus katakan, tapi apa yang dia rasa, pikir, pandang tentang kita, yaitu kasihnya kepada dan saya. Dia yang mengasihi saya, katakannya secara personal. Ini Paulus punya kata, tadi kita ambil bersama kita. Tuhan Yesus, saya hidup sekarang ini bukan saya lagi. Hidup yang saya hidup dalam daging sekarang ini ialah berdasarkan imanmu Yesus yang mengasihi saya, katakan yang mengasihi saya dan menyerahkan hidup dia kepada saya, who loved me and gave himself for me. Amen. Dia sangat sayang dengan kamu. Tuhan sangat sayang dengan kamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersungguh berterima kasih kepadamu karena Engkau sangat baik, luar biasa. Engkau telah memberikan nyawamu kepada kami. Engkau telah menunjukkan ini kepada surga, untuk menyatakan kepada kami. Kami hidup kepada surga saat ini berdasarkan Injil anugerah-Mu Tuhan. Berita gembira tentang kasih karunia-Mu Tuhan. Kami hidup berdasarkan kenyataan bahwa Engkau adalah seperti seorang budak Ibrani yang boleh bebas, tapi Engkau memilih untuk terus tinggal dengan Tuhan. Karena Engkau mengasihi istri dan anak-anak-Mu. Engkau sanggup mati di kayu salib, malah mengikat dirimu dengan janji. Engkau boleh bebas Tuhan, tapi Engkau mengikat dirimu untuk tetap menjadi hamba bagi kami, pelayan bagi kami, malah melayani kami sampai saat ini. Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bukanlah seperti Keluaran 20, tuntutan hukum Taurat yang harus kami lakukan.
Tapi kami adalah di Colorado 1 berbicara tentang kasih karunia dan anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, karena segala kegagalan kami Engkau telah bayar dan bayar lunas dengan hukuman yang Engkau berikan, Engkau terima di kayu salib. Engkau menerima segala dosa-dosa kami dan Engkau memberikan kami anugerah kebenaran yang Engkau miliki. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami selalu bersyukur berterima kasih padamu karena pada pagi hari kami diberilah suatu kebenaran Bapa di surga bahwa kebenaran yang kami miliki adalah kebenaran yang bersifat kekal, tidak akan pernah diambil dari kami. Kenapa yang telah lakukan di kayu salib satu kali itu selama-lamanya bukannya menguduskan, tapi malah Bapa di surga mengampuni kami, membenarkan kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Dan semua ini Kau lakukan karena Engkau sangat mengasihi kami, sayang dengan kami. Malah Engkau memberikan hidupmu, nyawamu kepada kami. Persoalan bangsa selesai di sini, tapi saya percaya Roh Kudus terus berbicara di hati kami, sehingga kami itu hati kami berkobar-kobar dengan kebenaran firman Tuhan, melihat Injil kebenaran dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.